Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan mengenai teori belajar yang berpijak pada pandangan konstruktivisme dan aplikasinya dalam pembelajaran. Sebelum memaparkan, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yogi Vicky Kurniawati, NIM 20520000006 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Perkenalkan, saya Zamzam Rohmah Nur Aini, NIM 20520000030 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Perkenalkan, nama saya Imel Hernian Septiasari, NIM 20520000031 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. A. Teori belajar yang berpijak pada pandangan konstruktivisme. Perkembangan konstruktivisme dalam belajar tidak lepas dari usaha keras Jean Piaget dan Vygotsky. Jean Piaget adalah psikolog pertama yang menggunakan filsafat konstruktivisme, sedangkan teori pengetahuannya dikenal dengan teori adaptasi kognitif. Sama halnya dengan setiap organisme harus beradaptasi secara fisik dengan lingkungan untuk dapat bertahan hidup. Demikian juga struktur pemikiran manusia. Manusia berhadapan dengan lingkungan yang berupa tantangan, pengalaman, gejala baru, dan persoalan yang harus ditanggapinya secara kognitif atau mental. Dengan cara itu, pengetahuan seseorang terbentuk dan selalu berkembang. Proses tersebut meliputi 1. Skema atau skemata adalah struktur kognitif yang dimiliki seseorang yang beradaptasi dan terus mengalami perkembangan mental dalam interaksinya dalam lingkungan. Yang kedua, asimilasi adalah proses kognitif di mana seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep atau pengalaman baru ke dalam pola yang sudah ada dalam pikirannya. Yang ketiga, akomodasi adalah proses memodifikasi atau pembentukan skema baru karena konsep awal sudah tidak cocok lagi. Yang keempat, ekuilibrasi adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi sehingga seseorang dapat menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya. 1. Jean Piaget. Menurut Paul, teori kognitif ini berkaitan dengan konstruktivisme dikenal dengan istilah teori konstruktivisme individual atau individual konstruktivis teori. Istilah individu menunjuk pada keaktifan seseorang secara pribadi dalam mengonstruksi pengetahuannya ketika orang tersebut berhadapan dengan persoalan, bahan, atau lingkungan yang baru. Menurut Piaget, proses mengonstruksi pengetahuan itu terjadi melalui proses asimilasi dan akomodasi sehingga sampai pada tahap ekuilibrium. 2. Vygotsky. Vygotsky mengemukakan individu harus aktif dalam membangun pengetahuannya dan lingkungan juga harus aktif sebagai bentuk dukungan. Menurut Vygotsky, seseorang aktif membangun pengetahuannya melalui interaksi dengan orang lain yang lebih berkompeten dengan memanfaatkan zona perkembangan proksimalnya atau ZPD, sehingga teori ini dapat disebut dengan teori konstruktivisme sosial.
Dalam teori ini, belajar berarti terjadinya proses perkembangan internal untuk membentuk pengetahuan barunya dengan bantuan orang lain yang berkompeten, dan hal ini terjadi ketika individu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Pembelajaran sosial. Sifat pembelajaran sosial menekankan pada keberanian anak berpendapat, berinteraksi bersama dengan orang dewasa atau teman yang lebih mampu. Dalam proyek kerjasama, anak-anak dihadapkan pada proses pemikiran teman-temannya, sehingga metode ini tidak hanya menekankan hasil, tetapi juga proses belajar. Dalam kerjasama, anak-anak dapat mendengarkan pembicaraan batinnya dan dapat mempelajari cara orang yang berhasil memecahkan masalah berpikirnya dengan pendekatan mereka. A. Zona perkembangan proksimal. Ketika anak terlibat dalam tugas yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri, tetapi dapat mengerjakan dengan bantuan teman atau orang dewasa. Yang B. Masa magang kognisi. Ini merujuk pada proses yang digunakan peserta didik untuk memperoleh keahlian melalui interaksi dengan pakar atau orang yang lebih tua atau yang lebih mampu. C. Pembelajaran termediasi, yang mana peserta didik seharusnya diberi tugas sulit, tetapi realistis kemudian diberi cukup bantuan untuk melakukan tugas tersebut, atau bukan diberi teori kemudian dikembangkan ke praktik. D. Aplikasi teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran. 1. Memanfaatkan pengetahuan awal peserta didik sesuai dengan istilah asimilasi yang dikenakan Piaget. Peserta didik akan merasa lebih mudah mengonstruksi pengetahuan jika informasi baru yang diterima itu cocok dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang bermakna melalui pengalaman. Pembelajaran akan lebih bermakna dengan cara mengalami. Dengan mengalami akan menjadi mudah melakukan konstruksi pengetahuan. Ketiga, menciptakan lingkungan sosial yang kondusif. Pembelajaran hendaknya dirancang untuk memberikan kesempatan bagi para peserta didik untuk bebas berinteraksi secara multi-arah antar peserta didik dengan guru dalam berbagai konteks sosial. Keempat, memotivasi kemandirian peserta didik. Peserta didik didorong untuk selalu aktif memaknai pembelajarannya, kemudian membangun pengetahuan baru bukan merupakan hasil transfer pengetahuan. Apapun fasilitas lingkungan merupakan stimulator untuk aktif belajar. Kegiatan pembelajaran yang berpijak pada teori konstruktivisme. Aplikasi teori konstruktivisme pada pembelajaran antara lain: 1. Tugas setiap guru memfasilitasi peserta didiknya sehingga pengetahuan materi yang dibangun atau dikonstruksi para peserta didik sendiri bukan ditanamkan oleh guru. 2. Dalam pembelajaran sebaiknya guru harus memahami model-model mental yang digunakan para peserta didik untuk mengenal dunia mereka dan penalaran yang dikembangkan dan yang dibuat para siswa. 3. Peserta didik perlu mengonstruksi pemahaman mereka sendiri untuk masing-masing konsep materi, sehingga guru dalam pembelajaran bukannya menguliahi, tetapi menciptakan situasi bagi peserta didik yang membantu perkembangan mereka membuat konstruksi-konstruksinya. 4. Kurikulum dirancang dengan situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Dan 5. Latihan memecahkan masalah. B. Bentuk pembelajaran konstruktivisme.
Berdasarkan teori konstruktivisme individu secara personal aktif membangun pengetahuannya melalui proses asimilasi dan akomodasi. Dan konstruktivisme sosial, individu aktif membangun pengetahuannya melalui interaksi dengan orang yang lebih kompeten. Beberapa bentuk pembelajaran diantaranya 1. Pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem berdiskusi dalam kelompok yang menekankan upaya, kemampuan dan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, pembelajaran berdasarkan masalah atau bisa disebut PBM. PBM adalah serangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Yang ketiga yaitu pembelajaran individual. Pembelajaran individual adalah pembelajaran yang menekankan pada cara belajar peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuannya. Yang keempat yaitu discovery learning. Discovery learning merupakan peserta didik didorong untuk belajar dengan diri mereka sendiri. Discovery learning mempunyai beberapa keuntungan dalam belajar, antara lain, peserta didik memiliki motivasi dari dalam diri sendiri untuk menyelesaikan pekerjaannya sampai mereka menemukan jawaban-jawaban atas problem yang dihadapi mereka. 5. The accelerated learning. The accelerated learning adalah pembelajaran yang dipercepat. Konsep dasar dari pembelajaran ini adalah bahwa pembelajaran itu berlangsung secara cepat, menyenangkan, dan memuaskan. 6. Quantum learning. Quantum learning adalah cara pengubahan bermacam-macam interaksi, hubungan, dan inspirasi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. C. Kegiatan pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip konstruktivisme, bahwa dalam proses belajar, peserta didik adalah pelaku aktif kegiatan belajar dengan membangun sendiri pengetahuan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Beberapa model pembelajaran yang didasarkan pada konstruktivisme adalah discovery learning, reception learning, assisted learning, active learning, the accelerated learning, dan quantum learning. Beberapa model pembelajaran yang didasarkan pada konstruktivisme adalah 1. Reception learning. David Ausubel, Salvin 1996 memberikan kritik terhadap discovery learning bahwa peserta didik tidak selalu mengetahui apa yang penting atau relevan, dan beberapa peserta didik membutuhkan motivasi eksternal untuk mempelajari apa yang diajarkan sekolah. 2. Assisted learning. Assisted learning ini mempunyai peran yang sangat penting bagi perkembangan kognitif individu. Vygotsky menyatakan bahwa perkembangan kognitif terjadi melalui interaksi dan percakapan seorang anak dengan lingkungan sekitarnya, baik dengan teman sebaya, orang dewasa, atau orang lain dalam lingkungannya. 3. Active learning. Menurut Silberman 1996, belajar merupakan konsekuensi otomatis dari penyampaian informasi kepada peserta didik. Belajar membutuhkan keterlibatan mental dan tindakan sekaligus. 4. The accelerated learning. The accelerated learning adalah pembelajaran yang dipercepat. Konsep dasar dari pembelajaran ini adalah bahwa pembelajaran itu berlangsung secara cepat, menyenangkan, dan memuaskan. 5. Quantum learning. Quantum didefinisikan sebagai interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Semua kehidupan adalah energi, sedangkan learning artinya belajar. Belajar bertujuan meraih sebanyak cahaya, interaksi, hubungan, dan inspirasi agar menghasilkan energi cahaya. Quantum learning adalah cara pengubahan bermacam-macam interaksi,
hubungan, dan inspirasi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar, menurut Bobby di Porter 2000. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.